sana nanti kita akan bertemu dengan salah seorang yang in charge di project sana, anak muda. Kalian harus tetap optimis dan mempersiapkan masa depan untuk jangka panjang. Nah, nantinya jikalau sambil kita jadi guys, kalau bisa dilihat ini yang sebelah kirinya itu tipe-tipe kecil ya, tipe 36, ya, tipe 45. Ya, yang gitu. Sebelah kanan tipe 50. Nah, tipe 50 ini yang di sebelah kanannya. Sambil jalan kita lihat yang tipe berapa berarti sekarang Pak Cep? Kita gerebek. Gerebek rumah tetangga. Ada kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Reza Nur Hilman. Oke, di konten kali ini gua sekarang mau berbicara mengenai bisnis yang udah gua garap beberapa tahun ke belakang. Nah, bisnisnya mungkin sebagian dari kalian belum kebanyakan yang tahu karena gua memang concernnya di F&B, di keripik Maici. Nah, cuman beberapa tahun yang lalu ini, gue juga mencoba untuk nge-build sesuatu yang berbeda, yaitu gue ngebangun usaha di bidang properti. Nah, kenapa gue jalanin properti? Sebenarnya ya karena memang properti ini adalah aset yang sangat menjanjikan. Aset fisik, aset nyata yang nilainya bakalan terus bertumbuh, berkembang. Nah, memang kalau misalnya waktu itu gue berpikir kalau misalnya uangnya hanya sekedar ditabung, lama-kelamaan kemakan sama inflasi. Nah, dengan kita investasi di properti, ya setidaknya kita bisa menambah nilai valuasi tersebut. Nah, propertinya sendiri sebenarnya udah beberapa tahun kebelakang sih gue ngembanginnya, dan ada beberapa di beberapa kota kecil lah. Nah, sekarang yang mau gue cek ya untuk lihat-lihat perkembangannya udah seperti apa, itu berada di daerah kota Sumedang. Masih di Jawa Barat, guys. Nah, penasaran kan? Pantengin terus aja perjalanan kita, oke? Oke guys, sekarang kita lagi on the way menuju kota Sumedang. Sambil nanti kalau kita udah lihat proyeknya di sana seperti apa, juga kita akan berburu kulinernya. Nah, Sumedang itu terkenal dengan tahunya guys. Ya, nanti kita cari-carilah makan buat makan siang. Nah, tentunya di sana nanti kita akan bertemu dengan salah seorang yang in charge di project sana ya. Nah, nanti kita chit-chat dan ngobrol lebih detail lagi perkembangannya udah sejauh apa, karena memang jujur saya udah lama banget nggak pernah ngecek ke Sumedang project properti saya. Nah, ntar kita ngobrol deh bagaimana gitu kan. Kenapa? Karena memang bagi kalian yang nonton konten ini, khususnya anak-anak muda, kalian harus tetap optimis dan mempersiapkan masa depan untuk jangka panjang. Nah, nantinya jikalau sambil kita belajar, sambil kita mempersiapkan masa depan, kalau dari saya sih intinya kita harus giat ya. Mau seperti saya nih, sekarang bisnisnya keripik Maici.
Mau bisnisnya keripik, mau bisnisnya properti, kita tetap harus lakukan dengan tekun dan giat. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan dengan tekun, dengan terus mau belajar, ya, nah tentunya nanti kita akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, lalu pertanyaannya, gimana nih kalau misalnya saya mau memulai usaha, tapi kan modalnya juga belum besar, lalu pengalamannya belum ada. Nah, bagi kalian yang masih baru mau memulai atau bahkan untuk punya usaha menambah aset masih agak jauh untuk jangka panjang, nggak masalah guys. Kalian ini bisa dimulai dengan investasi leher ke atas. Nah, dari sekian banyak media yang sekarang ada, kalian bisa tuh belajar mengenai how to-nya, ya. How to, misalnya kita mau sukses itu di usaha apapun ya, sekarang kan banyak tuh di digital. Nah, salah satunya misalnya properti. Nah, bagi kalian yang tertarik, sebenarnya investasi aja dulu leher ke atas, belajar dulu dengan ikutin kelas-kelasnya, ikutin seminar-seminarnya. Ya, kalau sekarang mungkin webinar gitu ya. Banyak sekali guys, karena dulu pengalaman saya juga dulu itu memang tidak ada pengalaman sama sekali, cuman memang saya ngambil keputusan yang sangat tepat saat itu dengan keberanian dan melihat bahwa properti ini salah satu sektor yang memang cukup menjanjikan. Kenapa? Karena valuasi properti itu akan terus naik, berbeda dengan kendaraan. Kalau kendaraan kan kita beli, pastinya ntar akan depresiasi dan akan mengalami penyusutan nih. Nah, kalau properti ini kita misalnya beli di tahun 2021 ya, 2023 pasti akan bertambah nilainya. Gitu aja guys ya. Pokoknya pantengin terus. Kalian ntar bisa lihat bagaimana perkembangannya dan bisa sambil sama-sama belajar. Oke? Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di lokasi project yang udah gua garap. Ini tepatnya di Jalan Prabu Gajah Agung, di depan kantor Kabupaten Sumedang ya, di sebelah kantor PLN. Nah, nanti lebih jelasnya lagi gua bakalan ketemu sama orang penanggung jawab di project ini. Oke, kayaknya udah ada orangnya. Coba kita lihat ya. Pak, weh. Sehat. Alhamdulillah. Nah, ini adalah orang yang penanggung jawab di proyek Sumedang Sinergi Residence, guys. Namanya Pak Cecep Permana. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Pak Cecep ini sudah menemani saya di beberapa proyek properti ya, nggak hanya di Kota Sumedang ya Pak ya? Iya. Ada juga di daerah Kota Cimahi. Iya, di Parongpong. Di Bandung juga ada guys. Nah, sekarang di daerah Sumedang ini sebenarnya udah beberapa tahun ke belakang. Nah, ini saya pengen ngobrol-ngobrol panjang lebar sama Pak Cecep. Nah, Pak Cecep, ini kan para teman-teman pengen tahu nih, proyek yang sedang kita garap ini luasannya berapa meter sih total ini? Ini yang boleh dibilang tahap 1 adalah 6.015 meter persegi. 6.015, oke. Itu adalah coupling dan infrastruktur. Oke. Untuk rencana tahap 2-nya ada di samping. Di belakang ya? Ya, di nah, nanti kita belakang. lihat-lihat juga prospek kedepannya seperti apa. Ya. Total kan 6.000 meter nih, berarti dengan keseluruhan berapa unit coupling, Pak? Ini ada 29 coupling. 29, 29 oke. coupling yang tipe besar, yang couplingnya besar sebelah kanan dan yang couplingnya kecil sebelah kiri. Oke, jadi guys kalau bisa dilihat ini yang sebelah kirinya itu tipe-tipe kecil ya, tipe 36, Ya, tipe 45. Ya, yang gitu. sebelah kanan tipe 50. Nah, tipe 50 ini yang di sebelah kanannya. Sambil jalan kita lihat yang tipe berapa berarti sekarang Pak Cep? Ada tipe
keseluruhan tipe aja, tipe Oke. 36, tipe seperti apa, tipe 45 seperti apa, dan tipe 50 seperti apa. Oke. Nah ini sambil ngobrol-ngobrol ringan, sebenarnya Pak Cecep ini dulunya awalnya pas bareng kerja sama saya bagian apa Pak? Kontraktornya. Ya, Bagian kontraktor di daerah Cimahi, tapi akhirnya kita terus perluasan, pengembangan. Jadi beliau ini in charge dan salah satu yang megang kalau di jabatan operasional ya Pak ya? iya, iya. Bagian operasional. Nah, ini tipe-tipenya Nah, tadi ini- yang Ini adalah tipe 50 nih, yang ini. tipe 50. Oke. Eh, Sudah terisi ya? Sudah terisi, Heeh. semua sudah terisi nih. Oh, semua Yang udah sudah terisi. dibangun semua sudah terisi. Cuman ada yang beberapa hanya invest, Oke. jadi dikontrakan Heeh. yang berminat gitu. Oke, oke. Tadi boleh diulangi lagi, jadi kita ini tempatnya lokasinya di Jalan Pramuka Agung. Eh, Depan kantor apa sih Pak Cep? Tepatnya? di depan yang tanah kosong itu rencananya akan dibangun kantor DPRD. Kantor DPRD guys. Nah, terus sebelah dari kantor DPRD akan dibangun kantor yang buat perizinan satu atap. Terus di sampingnya Polres. Dan yang sudah berdiri Pemda Sumedang. Nah di sebelah kita kantor PLN kan ya? Sebelah kita, sebelah kiri berarti kalau masuk sebelah kanan itu kantor PLN. Patokannya itu guys. Jadi di depan kantor DPRD sebelah kantor PLN. Oke lanjut yuk kita lihat Pak Cep. Saya udah lama nih udah berapa lama ya? Terakhir tahun berapa lah? Lupa banget. Pokoknya udah hampir lama. Nah lalu Pak Cep kalau yang pengen saya tanyakan nih ya. Kan pastinya waktu tahun lalu nih kita sektor properti drop nih Ya. karena COVID kan. Iya, iya. Nah lalu sekarang kita berusaha bangkit lagi kan. Iya, iya, iya. Tetap semangat guys. Nah hanya kendalanya apa yang paling yang paling terdampak, yang paling terasa oleh Pak Cecep, kendala apa yang paling berat nih pas selama masa COVID kayak gini? Kalau yang saya alami itu ketika awal COVID sebetulnya kan konsumen tuh sebelumnya sudah datang, cuma Ya. ketika ada mau proses bank, mau pembayaran DP dan sebagainya itu tersangkut jadinya. Oke, berarti mereka udah nge-DP gitu kan, Ya. tapi akhirnya pas proses KPR ke bank, akhirnya tertunda gitu ya. Tertunda ya. Dan itu berapa banyak? Banyak Itu kali ya? ada yang tertunda via KPR tuh ada tiga unit. Nah, ya, yang dua ya, yang mau pembayaran soft cash, nah, itu pending. Oke. Jadi sambil lihat mana dulu Pak rumah yang mau kita lihat nih. Lagi hujan guys nih gerimis, tapi Nah, semoga. ini adalah tipe 45 nih. Oke. Ini tipe 45-nya, bisa dijelasin material apa yang digunakan Pak Cep? Kalau lihat desain ini minimalis modern. Jadi kalau atap genteng beton, terus di bawahnya di rangka baja ringan itu. Oh ini, oke. Ya, terus kalau finishing kayak ini dindingnya dinding bata merah. Terus finishing aci plester gitu, lalu cat kualitas baik untuk interior dan eksterior. Ada kelebihan di sini tuh adalah sumber air. Airnya ya, Nah, jadi air tuh kalaupun kemarau tidak pernah surut. nggak pernah saat ya. Ya. Itu keunggulan salah satu kalau investasi di Sumedang Sinergi Residence guys. Lalu ini yang luasan berapa nih luas bangunan? Ini luas bangunan 45 meter persegi. Oke. Nah, kalau luas tanahnya 86. Nah, kalau yang tipe gede itu luas tanahnya di atas 100 meter. Oke. Pak Cep, sembari kita neduh, kita cari yang di depan. Boleh. Ada yang bisa dilihat? Siap. Yuk guys, bari jalan. Ini hujan guys, jadi semoga hujan membawa berkah ya. Semoga unit-unit yang sisanya ini yang belum terjual segera terjual. terjual. Amin. Total berapa berarti unit yang belum terjual Pak Cep? Ada berapa 10, coupling?
ada 10 Ada kafling. 10 kafling guys. Nah, bagi kalian yang punya rencana jangka panjang ya, jangka menengah, investasi di sini nanti pokoknya ada promo juga ya, kita kasih harga spesial ya. Tentunya nanti kita lihat tipe yang lain tadi berarti tipe berapa? 45. Ya. Nah, lanjut. Ini adalah tipe 50 nih. Nah, ini tipe 50 Tipe guys. 50. Buat keluarga kecil ya. Ya. Nah, ini adalah tipe 36. Tipe 36. Ini tipe 36. Semua tipe 36. Oke. Ini yang Paling tipe ada beberapa yang sudah ditambah renovasi gitu. Oke. Ini tipe 50 guys. Jadi luasan 50. Luas tanahnya 120. Oh, luasan tanah 120, luas bangunannya 50 meter 50 persegi. meter persegi. Nah, guys, di sini itu tempatnya cuaca di Sumedang itu bisa dibilang masih cukup dingin ya. Ya. Karena Sejuk. kita tuh bisa dilihat view-nya itu Ada view langsung gunung. gunung guys tuh. Jadi kalau kalian punya rumah di sini nih, setelah udah bangun pagi mau ngopi, set pemandangannya langsung gunung. Jadi mantap sekali. Nah, Pak Cep, kita sekarang pengen lihat juga ke dalam tipe apa nih yang bisa kita lihat. Boleh. Tipe- Kita lihat tipe 45. Oke, tipe 45 guys. Yuk kita ikut yuk. Kenapa? Karena memang di sini tipe-tipe beberapa yang tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Cecep, tipe 50 sudah kebanyakan diisi oleh penghuni. Nah, ini yang mungkin bisa kita lihat sedikit. Ya, sebenarnya mah ini kita tipe-tipe yang merakyat ya, Pak Cep ya, menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Tapi itulah untungnya di usaha properti itu sebenarnya ada profit yang menjanjikan. Nanti kita bahas sama Pak Cecep. Bagi yang penasaran, budgetnya berapa sih, modalnya berapa sih untuk membangun sebuah usaha properti, lalu profitnya bagaimana. Oke, yuk kita lihat dulu. Kemana Pak Cep? Siap, sini. Oh, yang ini. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Guys, ternyata ini juga sudah diisi. Jadi kita minta izin dulu sebelumnya. Bagaimana desain interior di dalam bagi kalian yang penasaran. Ini udah berapa tahun yang di sini Pak Cep? Ini baru belum setahun ini. Oh, belum Belum setahun. Kebanyakan memang yang apa namanya, yang beli di sini rata-rata orang Sumedang yang kerja di luar gitu. Oh, oke. Jadi mereka buat investasi ya. Iya. Setelah kerja di luar dapetin penghasilan, lalu beli di sini. Tapi kalau secara prospek memang di sini cukup oke ya, Iya. strategis ya. Ya. Kenapa? Karena memang kan ada tol Cisumdawu juga. Nah, itu tuh gerbang tolnya tuh kurang lebih 300 meter lagi ke arah utara. 300 meter dari sini persis. Itu tuh nyambungnya aksesnya kemana aja Pak Cep? Dari Bandung. Dari Bandung ke tol Cisumdawu, keluar di sini di Blok Karet atau Prabu Gajah Agung, yang kesananya lagi ke arah Dawuan. Dawuan. Tuh guys, jadi sebenarnya udah sangat strategis dan di sini lahan prospek untuk di kota Sumedang sendiri untuk nilai investasi masih cukup baik dan sangat baik bisa dibilang. Kenapa? Karena ya memang akses yang akan tercipta nanti fasilitasnya makin maju nih si kota Sumedang ini. Kita gerebek rumah tetangga. Oke guys, kita masuk ke dalam, lihat seperti apa penampakan bangunan yang sudah kita garap di tipe 45. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana? Ada. Nah, ini ruang tamu. Ruang tamu besarnya 3 kali 3 meter. Oke. Ya. Di sampingnya adalah kamar-kamar yang dihapit sama ini, kamar mandi. Jadi kamar mandinya dihapit antara kamar depan dan kamar belakang. Jadi total ada berapa kamar di rumah Pak? Untuk tipe ini
Kamarnya dua. Dua ya? Ukurannya cuman gede-gede, 3 meter kali 3 meter dua-duanya. Terus ini adalah ruangan keluarga. Ruangan keluarga ya, living room-nya ya. Nah, terus Pak Cep, kalau misalnya untuk hunian di sini sendiri, tipe-tipe rumahnya memang sesuai berdasarkan dari request konsumen atau kebanyakan dari konsumen kali ya? Iya, rata-rata ada konsumen yang punya desain sendiri, terutama layout ruangan. Iya, layout ruangan ya. Misal dari kita disodorkan seperti ini, layout ruangannya atau modelnya seperti ini, lalu ada konsumen yang mau merubah layoutnya dan mau request ini tampak depan. Oh, fasadnya ya, depannya ya, fasad depan. Sama catnya juga warna cat. Pengen warna apa? Ya. Oke, jadi lebih fleksibel Iya. sebenarnya untuk rumah-rumah yang di sini memang lebih bisa terbuka sama calon konsumennya ya. Iya, iya. Kalau mau lihat ini nih dapurnya. Dapurnya seperti ini. Luasan berapa nih berarti ya? Sekitar. Ini dapurnya ada tanah belakang dulunya yang menurut standarnya hanya untuk dapur saja. Terus ini dirubah sama konsumennya untuk ruangan lain ke atas. Atas berarti jemuran. Jemuran. Gitu. Nah guys, kita langsung ketemuan sama salah satu penghuni di Sumedang Sinergi Residence. Nah ini sebelah saya, sekarang siapa? Bapak AA? Aji, Kang Aji ya? Oke, Kang Aji. Udah berapa lama tinggal di sini Kang Aji? Sekitar 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Udah berkeluarga ya? Iya. Oh ya, alhamdulillah. Gimana testimoninya tinggal di sini? Kalau di sini sih lingkungannya tenang Ya? gitu. Meskipun di dekat jalan tapi suasananya cukup nyaman lah. Adem lah ya, Ya, apalagi kan ada gunung ya. Ya, di sini. Jadi setelah bangun pagi aktivitas, terus misalnya habis sarapan, cuacanya masih asri ya di sini ya. Ya kalau misalkan pagi-pagi itu kan matahari dari arah sana terus nyorotnya ke sini. Jadi kesannya kayak enak aja gitu. Ada sinar matahari nyorot. Alhamdulillah. Pas Jadi kalau buat rumah. iya, alhamdulillah. Lalu waktu pas pembangunan ini berapa lama Pak Cecep rumah ini? Ini 2,5 bulan. 2,5 bulan ya. 2,5 bulan setelah proses akad. Oke, dari Setelah akad. proses akad, setelah DP masuk, ini prosesnya 2,5 bulan finish, terus serah terima kunci, dan ada perawatan selama 45 hari retensi gitu. Nah, setelah terima kunci, ada berita acara serah terima juga dari developer ke konsumen. Oke, Kang Haji, selain tadi suasana atau vibes-nya yang adem, asri dengan sirkulasi dan matahari yang cocok gitu ya. Kepuasan apa lagi yang dirasakan dari Kang Haji atas pembangunan di sini gimana gitu? Kalau menurut saya sih tempatnya strategis gitu ya. Ya. Yang pertama deket ke kantor ke Polres, terus juga di dekat gedung PLN juga. Ya. Terus kalau misalkan kita mau pakai angkutan umum kan di sini jalanan umum gitu. Oke, ya. Jalanan provinsi kalau di sini di depan. Oh iya. Ya, jadi 24 jam. strategis. Ya, strategis dan tentunya aman ya. Iya. Karena kita di sini satu kawasan, tadi kan dilihat ya guys ya pas pertama masuk di sana, ya kita bisa dibilang private ya, Pak Cecep ya, gitu. Jadi selain tadi adem, nyaman, dan alhamdulillahnya di sini kita juga memberikan safety atau keamanan dan kenyamanan untuk para customer. Ya. Gitu aja Kang Aji, terima kasih banyak, maaf mengganggu waktunya. Pokoknya saya doakan sehat selalu dan sejahtera keluarganya dan nyaman dan bisa menikmati sampai ntar di hari tua. Siap. Ya, gitu Terima aja. kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
Nah, Pak Cecep, sekarang kita lanjut ngobrol mengenai teknis usaha properti nih. Ini kan juga kita banyak yang nonton, pengen tahu untuk awal-awal itu pemula bagaimana untuk membangun sebuah usaha di sektor properti, lalu prospeknya bagaimana. Nah, sebelum itu kita langsung aja tanya ke Pak Cecep yang mungkin lebih mengerti, menguasai proyek di Sumedang Sinergi Residence. Pertama-tama mungkin lebih ke modal di awal atau budget pertama itu masih ingat nggak Pak Cep berapa? Dulu pembelian lahan tuh kurang lebih 2,5 miliar. 2,5 miliar ya, Ya, tanah ya, tanah, dengan luasan ya. tanah 6.015. 6.015 meter persegi guys. Nah, untuk rumah, produksi rumah tuh satu unitnya tuh kurang lebih kalau dirata-ratakan dari tipe 36 sampai tipe 50 itu kurang lebih 110 juta. Nah, kalau total Modal bangunan ya? Ya, modal bangunan. Modal bangunan. Berarti kalau modal bangunan kali 29 unit itu sudah 2,9 miliar. Nah, itu ada lagi pembiayaan di infrastruktur seperti jalan, gerbang, dan infrastruktur fasilitas umum gitu. Iya, dan biaya pemeliharaan dan sebagainya gitu. Iya, Itu belum terhitung kalau dari segi cash flow-nya sendiri bisa dirata-ratakan dari modal keseluruhan tanah dan bangunan itu bisa berapa Pak Cecep? Kalau ini semua unit terjual ya, Iya. kita berbicara misalnya kan tadi ada 29 unit, yang tersisa 10 unit. Anggaplah ini si rumahnya sudah laku terjual semua, itu berapa ininya? itu kalau dihitung global modal yang dikeluarkan kurang lebih 5,5 miliar. 5,5 miliar. Dan itu kalau seluruh unit terjual ada 9,5 atau 10 miliar lah. Oke, berarti rata-rata profit berapa persen tuh? Profit. Hampir 100 ya? Profitnya 60-an. Oh, 60-an. Cuman rata-rata memang properti segitu ya, profitnya 40-60%. Iya. Betul Pak Cep ya? Iya, betul. 40-60%. Namun untuk tips awal untuk pemula yang ingin langsung terjun di sektor properti, menurut pandangan Pak Cecep gimana? Kalau saya sih sebenarnya guys, karena memang dulu ada uang dingin dari pengembangan keripik matching, ya akhirnya saya investasi nih di sektor properti. Kan tadi saya udah sebut kita ada beberapa project ya, selain di kota Sumedang kita juga ada beberapa kota kecil lainnya. Namun kalau menurut sudut pandang Pak Cecep untuk tips pemula memulai sebuah usaha di bidang properti baiknya gimana Pak Cep? Langkah awal untuk pembukaan usaha properti untuk pemula itu diawali yang dengan kecil dulu kali ya? yang kecil diawali dari survei tanah, lokasinya strategis tidak. Setelah itu dianalisis pasar, dilihat bangsa pasarnya yang cocok buat pemasarannya. Mau dibangun rumah seperti apa, Ya, dengan betul. harga berapa. Ketiganya adalah konsep dan promosi. Kalau konsep tentunya mengikuti perkembangan Zaman ya? bangsa pasar saat ini, Ya. inginnya seperti apa gitu. Baik, berarti tadi kalau boleh saya tambahkan, pertama tadi kita bisa mulai dari yang kecil dulu. Pertama analisa dan lihat dulu juga lokasinya strategis atau tidak. Ya, namun setelah itu sebenarnya nggak harus langsung bangun kawasan seperti yang sedang saya lakukan ya. Mungkin bisa juga dengan misalnya luasan tanah 1-2 kafling Ya, ya, betul, Pak Cep ya. betul. Kita Cluster kecil cluster gitu ya. kecil ya, bisa bikin twin house misalnya ya, kerjasama dengan salah seorang arsitek misalnya yang yang menarik nih sehingga si calon konsumen ini tuh ada minat beli, punya alasan kenapa customer atau konsumen ini mau membeli rumah tersebut. Ya, begitu betul. ya Pak Cep ya. Lalu selain itu ya memang tadi saya pernah mention bahwa kalau kita punya uang tabungan kita bisa investasi ke properti. Kenapa? Karena dari segi nilai tambah valuasinya itu terus bertambah ya, Iya, Pak betul, Cep ya. betul. Gitu. Betul.
semakin lama semakin naik. Gitu. Iya, semakin lama semakin naik sih harga tanah ya, Iya, khususnya gitu. Nah, lalu Pak Cep, strategi apa aja yang sudah dilakukan sama Pak Cecep nih selama di Kota Sumedang untuk marketing atau promosinya biasanya yang standar apa aja sih? Dulu sebelum ada COVID, saya suka adain pameran, terus open table di mall ya, gitu. tempat keramaian Iya, ya. tempat Sebar brosur gitu ya. Iya, sebar brosur di tempat keramaian. Semenjak COVID ini, Nah, ya jadi strategi pemasaran yang sudah dilakukannya terhenti dan diganti dengan marketing digital. Oke. Sama door to door juga. Untuk saat ini yang dilakukan seperti itu. Oke, jadi guys sebenarnya karena memang sebelum COVID terjadi kan memang Pak Cecep ini gerilya untuk ke instansi-instansi Ya. gitu kan, terus ke mall dengan pameran dan sebar brosur. Nah karena sekarang mungkin keramaian pun sudah tidak efektif, bahkan kan orang juga banyaknya stay at home. Lalu yang kita lakukan sebenarnya kita lebih ke digital marketing. Iya, betul. Nah, ini menarik nih. Jadi bagi kalian sendiri guys yang tertarik untuk berinvestasi di Sumedang Sinergi Residence atau mau membuat sebuah penawaran kerjasama, kalian bisa kontak langsung di bawah ini nih, nomor kontak nih di sini sama email. Ntar kalian bisa pertanyakan secara detailnya bagaimana, lalu juga bisa tanya-tanya tentang kawasan di Sumedang ini gimana, bagi yang pengen lihat-lihat, tadi udah diliatin juga alamat lengkapnya dan detail bangunannya tadi bagaimana. Ya tentunya ini sih sebenarnya budgetnya kalau misalnya tipe 50 aja Pak Cep, berapa total keseluruhan yang harus disiapkan budgetnya? Untuk 50 sekitar 500-an. 500 juta ya? 500-an, Juta ya? Untuk tipe 45 sekitar 400-an. Dan untuk tipe 36 sekitar 300-an. Oke, berarti di project ini guys, harganya itu dari mulai 300 sampai 500 juta rupiah. Iya. Ya, dan secara valuasi yang tadi saya bilang pasti akan terus bertambah. Jadi jika kalian yang memiliki uang dingin ya dibanding ditabung kan, ini investasikan ke properti udah yang paling benar dan paling cocok. Betul ya, Pak? Nah, Pak Cecep, sekarang kan setelah pembangunan ini tentunya ada tahap perluasan di tahap pembangunan kedua nih. Iya. Nah, saya pengen intip-intip gimana kalau kita lihat ke sana. Itu luasannya berapa meter, Pak Cep? Kalau misalnya yang Itu ada 8.000 meter. 8.000 meter, berarti lebih besar ya. Iya. Kawasannya sendiri bangunnya tipe kecil lagi, Sepertinya harus berubah konsepnya. berbeda dengan yang ini. Berbeda dengan yang di sini. Bisa 2 lantai. Bisa 2 lantai. Oke. Yang depan ada ruko-rukonya gitu. Ya, oke, ada ruko-ruko kecil, baru langsung rumah. Kalau diperkirakan bisa dibangun berapa unit di sana? Kalau di sana 40 kurang kali ya? lebih, ya sekitar 42-an. Kalau lihat Kawasan luasannya rencana ya? set plan Set plan. itu ada 42 unit. Nah, berarti harapan dan cita-cita untuk jangka panjang, ya jangka menengah ke depan, targetnya gimana nih Pak Cecep? Bisa di-share juga untuk ke teman-teman biar bagi yang pengen investasi di sini dan juga untuk motivasi buat kalian, gimana bisa di-share? Untuk ini adalah lokasi yang sangat strategis untuk investasi, mengingat sedang gencarnya pembangunan di sekitar Ya, betul. lokasi bangunan. Tentunya ini pasti akan persis di dalam kota gitu. Iya, kan tadi akses sudah ya, udah jelas gitu kan, fasilitas udah cukup ramai di sini ya. Jadi dari segi investasinya sangat-sangat cukup baik gitu Iya. untuk pengembangannya. Kenapa ini strategis? Didukung lagi sekarang selain yang pembangunan pusat pemerintahan tadi, itu yang jalan tol entrance, interchange jalan tol tuh 300 meter dari sini. Itu berapa? Kapan sih beresnya Pak itu? Kalau saya Dengar-dengar dengar dari info itu akhir tahun ini sudah operasional. Oke, itu guys. Jadi cocok sekali. Nah, bagi yang penasaran seperti apa luasannya dan keduanya, kita ikutin aja, kita intip-intip ke lokasi. Oke, yuk Pak Cep, kita Siap. lihat aja yuk. Siap. Yo guys, sekarang kita sudah berada di lokasi yang rencananya di tahap kedua, tahap pembangunan kedua.
Betul begitu Pak Cecep? Betul, betul. Nah ini yang tadi dibilang Pak Cecep, ini total luas tanahnya sekitar 8.000 meter ya, Iya, dapat. kurang lebih. Nah kalau bisa dilihat guys tuh di sana itu rumah yang tadi perumahan kita, yang di ujungnya. Lalu lanjut pengembangannya itu dari situ sampai ke sawah sana tuh, Iya. yang ujung sana tuh, yang hijau titik sana. Nah, gimana Pak Cecep rencananya ini? Perkiraan sesuai dengan timeline ke depan, targetnya kapan nih kita bisa ngebangun di tahap kedua? Ini bisa ngebangun mudah-mudahan secepatnya, mengingat kalau nanti sebenarnya ini akan lebih apa namanya lebih cepat karena si jalan tol tersebut sudah jadi. Ya, jadi kita mengejar target si jalan tolnya sudah, aksesnya sudah jadi, sehingga pengembangannya jauh lebih cepat dan ya bagi kalian yang tertarik ya harusnya jauh lebih cepat lebih baik gitu karena investasi di sini sangat menjanjikan dan bagus sekali secara nilai investasi. Jadi harapan kita semoga guys doakan kami bisa pengembangan tahap 2 ini secepatnya dan tentunya Pak Cecep lebih semangat lagi dan diberikan kesehatan selalu. Amin. Dan tentunya bisa mengejar target-target di beberapa tahun ke depan. Ya, kalau saya sih ini setelah lihat lahannya seperti ini harusnya nggak memakan waktu yang lama ya Pak Cecep ya. Betul. Itu setahun 2 tahun harusnya sudah mulai progres gitu kan. Nah, apalagi yang mau disampaikan Pak Cecep? Untuk masyarakat yang perlu dengan rumah sangat cocok karena berada di lahan yang strategis, dekat dengan berada di pusat kota, nyaman, aman dan tentram ya. Kalau kalian yang ingin cari suasana yang dingin-dingin empuk gitu ya bagi yang pasangan muda nih biasanya, nah cocok buat investasi di sini ya. Mungkin kalian misalnya bagi yang di luar kota Bandung atau misalnya tinggal di Jakarta nggak ada salahnya investasi di sini ya. Jadi untuk mencari suasana yang lebih ngadem ya, dan bisa juga si kawasan si rumahnya sendiri bisa disewakan juga, dikontrakan juga, dan banyak sekali pilihan-pilihan yang lainnya. Oke, mungkin segitu aja guys. Kita lanjut cari kulineran ya. Nggak ada salahnya, mumpung lagi di kota Sumedang, kita cari kuliner-kuliner yang seru. Ya, apalagi cuacanya mendukung nih, hujan-hujan gini. Yah, kita cari ya. Let's go! Kita intip-intip nih. Jadi kalian bisa beli paketannya tuh, ada 5 biji, 10 biji. 10 aja deh, 10 aja. Nah, di sini ntar tahu digoreng masih panas-panas gitu pakai lontong, pakai cengek. Wah, mantap. Ini sekalian gue pengen beli oleh-oleh juga buat orang rumah biar kehangatannya tuh lebih berasa gitu ya. Jadi kan ini kita kayak jalan-jalan nih keluar kota, pulang bawa oleh-oleh biar ya pokoknya kalian harus coba nanti kalau ke Sumedang. Si tahu ini juara banget lah rasanya, karena kalau kita beli tahu-tahu di mana-mana, kalau nggak aslinya dari kotanya yang ngebuatnya biasa rasanya beda. Makanya mantap punya nih ya. Kita lihat tahunya seperti apa. Yo guys, sekarang kita tadi udah beli nih tahunya, masih fresh, masih hangat banget. Paling cocok pokoknya makan tahu Sumedang di Tahu Jembar Manah. Ya, sekarang karena kita sudah sore, aktivitasnya sudah beres, lanjut kita pulang.
Ya, thank you for watching.